sudah sampai. Katanya jejak digital. Oh gitu ya. Berapa kali sudah kendaraan ini? Sudah ada pengalaman. Luar biasa, ini pertama kali. Laptop tak apa-apa kan? Oh, apa? Esh. Dot, ini kok dua ke bawah. HP dimasukin. Tidak boleh mainin. Tak masalah. Di ruang tunggu kita masih nunggu ini. Sibuk pokoknya. Ngapa? Oh. Jadi sebelah sini kita. Oh, salah baris. Yang penting benar sudah berdiri kita. Sadar diri. Ibu depan, aku kan melok wae, Bu, sambil belajar. Ayo. Maju, say. Udah etik duluan. Saya priority Bu ya. Nanti hilang. Salah baris, Pak. Yuk. Aku bikin video dulu. Semangat. Sukses. Menang. Hai.
Bener itu. Udah jalan-jalan gratis lagi. Nah, ketemu mbaknya cantik lagi. Allahu Akbar. Copot. Lepas. Copot kembali. Oh, ternyata dibuntut. Dibuntut. Nyampe belakangan aku. Banyak. 20 berapa? Banyak serombong. Oh, banyak. Dari Sumsel aja. 46. Oke. Dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Bagi Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan, dimohon untuk menghubungi petugas dengan kami dari meja pesawat. Sebelum Allahu Akbar. Ketinggalan kita ya. Sahid. Hotel apa? Golden. Golden. Telepon dulu. Ya, mungkin nunggu sambil. Iya. Jam 11 sudah malam. Foto dulu kita yuk. Foto.
Lah muncul kopernya. Biru. Nah, ini pening pala ini. Kasih ke kepalanya. Iya. Mana lah yang punya ini kok aku tidak diambil-ambil. Aku di mana tuannya nih? Sedihnya korban menunggu ransum ini. Ekspresinya dipasang. Oke, ya Allah sedihnya. Macet di sini. Nyangkut ada besi tadi kali. Nak duduk. Bukan. Bukan juga. Bukan. Biru tadi kan. Iya, sama. Nah, ini nah ya. Tasnya putih ini. Siapa bukan Pak ya? Bingung. Siapa ada apa? Tidak kelihatan. Iya itu mah. Sampai baik ada gitu bukan? Sampai baik kali. Iya. Iya kan? Tadi ya. Lagi belum tahu kan? Ah, itu nah tuannya sudah. Di situ. Mm-mm. Dan warnanya sama. Iya mungkin. Warnanya biru. Bukan. Bukan. Salah dia. Bukan. Balik lagi. Nah, muntahnya di sana ternyata tas-tasnya ya. Aku ditambahinya ya. Plastiknya itu mungkin sampai ke atas. Ambek bae dak. Itu kan suasana makan malam. Ah. Nah, ini kan kelihatan jenjang kakinya agak kecil. Ibu geser sendiri. Motoin saya. Enggak difoto, ke video malahan. Ah, iya, aman. Kalau ini kan aku sudah nih. 1, 2. Senyum full. Tangannya menggapai bintang atau bagaimana? Silakan. Oke, iya. Cantik lagi. Atas. Menggapai. Ibu cantik dari mana? Dari Riau sayang. Riau. Oke, Ibu hebat. Dari mana Ibu? Dari Lampung. Lampung. Lagi 1, 2. Oke. Fotografer kita yang heboh dari mana? Maluku Utara. Ibu dari Maluku. Cantik dari mana? Dari Riau kita, Bu. Nah, oke. Suasana makan malam. Tanda tertinggi dan Nah, Bapak kita menyendiri nih kotak KTP dari mana ini Bapak ini? Dari Bima NTB. Ah. Sukses selalu Ibu. Oke.
Tol. Tim kebersihan. Sini, masuk sini. Apa sih tadi? Mau? Alhamdulillah sampai kita di sini. Pak Joko melamun sendiri itu di ujung. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Oh, saya pusing ya. Ntar semua yang ini kirim ke grup ya, supaya kita pungut di grup. Kepada seluruh penumpang, silakan turun di sini untuk menuju terminal Blok M. 456. Wah, ini kita ya. Ini kita lokasi Monas ini. Tapi badannya besar kayak anak TK. Berarti saya masih bantuan. Adik saya aja 90. Kuncian mau main 90. Nanti lah di kota tua lebih banyak katanya. Boleh belanja 350 600 boleh kaos Monasnya boleh. Ibu-ibu mau beli kopi silahkan. Ini aja saya Silakan topinya boleh dipilih Di kota topinya tua boleh. katanya. Kita kan masih mau jalan dulu. enggak yang Murah katanya. aku beli gantungan kunci itu nanti balik. Ke anak-anak ya. Di sekolah. Iya. Cuma enggak nyampe 50 anaknya. Iya kalau banyak. 600 baji. Dasar pulangnya ya baji. Dasarnya nih enggak apa-apa lah dulu juga nih. Nanti pulang ya. Saya tungguin ya. Yang baju pakai kayak Jokowi nih Putra nih. Yang mana ya? Enggak baju.
pintu masuk. Oh, ada anak-anak acara. Oh, jadi kau begini. Iya, ini ada. Ini bisa masuk ya. Nah, makanya kayak tadi kita mau ke toilet. Isinya ada AC-nya. Ada tentara Sudah lama gak lihat murid ini, ternyata di sini ada murid. Anak-anak belajar di alam. Ih, asiknya lah kalau deket-deket sini ya. Kenapa kan ini? Apa? Belajar di alam ini nih, belajar di luar. Kita pilih. LKPD, mereka buat LKPD. Mereka belajar di luar. Nah, Monasnya sampai kita. Halo. Bawahnya Pak. Asik loh. Belakang enggak bisa. Wah, ini enak nih kalau jalan nih, siapa yang mau jalan nih? Tapi doain jalan nih bagus nih. Iya, mau. Bu, dari sini kita langsung berangkat. Sangat berubah sekali. Oke, HP mu ya. Kalau kamu sabar jalan kami. Ini foto Pak ini. Terang, Pak Ibu mau kita keluar. Indonesia.
dan bagian rutin. Bahkan PMCA di tahun 2024 itu dipastikan akan mengembangkan mencari guru-guru terbaik di luar Asia Tenggara. 3 negara akan diberikan dan hadiahnya wow luar biasa. Pokoknya ditunggu. Senyum meriah. Itu tertawa terbahak. Ya kan Bapak Ibu. Coba senyumnya semua, senyum pekso deh. Oke, foto. Tolong kameramen foto dulu. Senyum. Oke. Ya walaupun sudah malam, artinya Bapak Ibu tetap semangat walaupun pengumumannya besok. Siapa yang sudah bisa tidur tenang malam ini? Semua. Tenanglah. Oh syukurlah akhirnya bisa. Tapi besok ketika gladi resik itu pasti jantungnya nggak ada yang stabil. Ya, begitulah saya kemarin tahun lalu. Baik, hari ini saya berdiri di sini ingin berbagi praktik baik terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan sehingga saya bisa mewakili Indonesia menjadi penerima anugerah Princess Mahacakri tahun ini. Ya, baik, next Pak. Oke. Ya, kalau dilihat dari tahun-tahunnya, ya saya mulai berkarya. Nampak pergerakan karirnya itu di tahun 2021 hingga detik ini. Kenapa tahun-tahun sebelumnya belum? Ya, karena punya tanggung jawab yang lain, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Walaupun mengajar, ibu rumah tangga. Jadi kalau dilihat ini memang masih lebih berpengalaman Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi kita semua punya satu tujuan, yaitu ingin memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensi. Nah, itulah alasan saya, next Pak, memulai perjalanan karir saya sehingga bisa sampai ke titik ini. Jadi praktik baik yang saya lakukan selama ini juga punya latar belakang situasinya, ya Bapak Ibu. Next Pak, latar belakangnya itu adalah karena kejenuhan melihat metode pembelajaran yang itu saja, yang monoton, datang, mengajar, kemudian pulang. Lalu sebelum tahun 2021 saya masih minim informasi terkait pelatihan-pelatihan. Itu latar belakangnya, situasinya, ya Bapak Ibu. Nah, karena permasalahan di dalam kelas yang anaknya didik saya itu tidak merasa bahagia dalam belajar bahasa Inggris, sehingga motivasi mereka belajar itu kurang. Karena satu, bahasa Inggris itu dianggap sebagai bahasa asing, tidak mudah dipahami. Harus punya kamus dulu baru bisa mengerti artinya. Nah, itu satu latar belakangnya. Yang kedua, karena hati saya itu merasa malu. Saya seorang guru, namun kompetensinya kenapa begini saja. Oleh sebab itu saya melakukan pengembangan kompetensi diri melalui pelatihan online maupun offline. Jadi karena situasi tersebut, makanya saya berubah haluan. Kalau dikatakan adalah keluar dari zona aman, mengikuti pelatihan online maupun offline. Bertepatan juga dengan kejadian COVID-19. Jadi banyak sekali bertebaran pelatihan-pelatihan online yang bisa kita ikuti tanpa melalui jalur kabupaten kota, tapi langsung bisa kita pilih pelatihan mana yang cocok dengan
diri kita. Nah, dari pelatihan tersebut maka saya memperoleh wawasan yang baru. Apa itu wawasannya? Ya Pak, next. Ini lagi kegiatan. Nah, saya memperoleh gambaran baru tentang strategi inovasi pembelajaran di kelas yang akhirnya bisa saya terapkan di dalam kelas saya. Sama seperti Bapak Ibu yang sekarang, ya. Kita menerapkan kurikulum merdeka. Jadi itulah alasan saya bisa maju ke PMCA. Jadi yang saya lakukan sederhana, yaitu melihat dulu kebutuhan dari peserta didik kita melalui asesmen awal. Hasilnya nanti dari pemetaan itu saya gunakan untuk merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kemudian setelah proses pembelajaran itu, anak murid saya minta mempunyai satu binder, ibaratnya seperti menulis diary, tapi bukan diary makanan kesukaan, hobi, siapa temanmu, siapa, tapi diary tentang jurnal refleksi pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini bagaimana. Jadi mereka berhak curhat, curcol ya, curi-curi atau curhat colongan, bebas. Ada yang versi bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk melatih kemampuan mereka untuk merefleksikan diri apakah pembelajaran mereka di kelas selama ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan sama saya ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat pandangan mereka, sudut pandang mereka tentang teknik maupun metode saya mengajar di kelas sudah sesuai dengan harapan mereka atau belum. Jadi ada beraneka ragam ceritanya. Bahkan guru-guru yang lain tuh membacanya sambil tertawa. Dimulai dari kebahagiaan mereka mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, dimulai dari bahwa pembelajaran saya berbeda. Saya memulainya dengan ice breaking. Itulah yang kita dapatkan ya dari mengikuti pelatihan. Harus mencairkan suasana dulu, jangan langsung datang buka buku. Ya, baca dulu teks bahasa Inggrisnya, Nak. Nah, nggak seperti itu. Jadi mereka merasakan suasana yang baru, perubahan baru di dalam kelasnya. Itulah yang mereka ceritakan. Jadi ada itu gambar, itu adalah buah pikiran mereka terkait pembelajarannya di kelas pada saat saya mengaplikasikan permainan ular tangga. Ya, ular tangga yang saya desain sendiri, lalu mereka mainkan secara berkelompok. Jadi curhat mereka tidak yang baik-baik saja, ada juga yang kurang baiknya. Kurang baiknya gini, Mem hari ini tidak masuk ke kelas karena katanya tugas keluar kota. itu jadi refleksi sama saya. Memang sih Mem menggantikannya dengan guru yang lain, tapi kurang pas sama kami. Jadi itu membuat hati saya Jadi inilah gunanya refleksi. Jadi inilah pembaharuan yang saya lakukan, inovasinya yaitu membuat jurnal refleksi dalam bentuk diary. Nah, kemudian saya juga berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk melakukan home visit bagi para peserta didik yang mengalami kendala di dalam pembelajaran. Karena apapun ceritanya usaha kita tidak akan bisa berhasil mengubah pola pikir anak itu tanpa komunikasi dua arah dengan para orang tua. Ya, Bapak Ibu, tanpa komunikasi dengan orang tua. Jadi di sini bisa dilihat ada yang saya datangi ke rumah, ada yang saya panggil ke BK. Jadi ketika dipanggil ke BK mereka jadi rumah. Anak saya berbuat apa? Itulah image dari seorang guru bimbingan konseling. Jadi dengan program home visit ini saya juga melakukan perubahan bahwa guru bimbingan konseling itu bukan selamanya guru yang
memberikan hukuman kepada anak-anak, ya Bapak Ibu, tapi guru yang membantu menyelesaikan masalah pembelajaran berkolaborasi dengan guru bidang studi ataupun guru kelas. Jadi di sini saya sebagai wali kelas melihat perkembangan belajar si anak, tidak pernah mengerjakan PR, terlambat datang, bahkan tidak datang. Setelah saya pelajari, ada rupanya kita baru tahu anaknya tidak pernah makan ikan, tidak pernah makan daging. Kesukaannya hanya Indomie. Bagaimana itu bisa meningkatkan IQ-nya? Dari kecil hanya nasi polos atau Indomie, padahal orang tuanya mampu. Oh, jadi dari situ saya jadi merubah cara mengajar saya kepada dia. Dia senangnya kesenian, jadi metode-metode di dalam kelas itu saya variasikan. Itulah makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keempat ini sebenarnya satu kesatuan, ya Bapak Ibu, dimulai dari awal pelaksanaannya sama refleksi dan tindak lanjutnya. Itulah praktik baik yang saya lakukan, yang saya sharingkan juga kepada guru-guru di 11 negara ASEAN. Next Pak. Tidak hanya itu juga, saya juga mengembangkan proyek teknologi, maksudnya bukan proyek teknologi, menggunakan teknologi dalam menyediakan media ajar. Jadi kalau di sini sederhana, saya juga membuat ular tangga. Inilah yang menjadi favorit para anak didik saya sampai saat ini, karena di sini memang mereka bebas berekspresi, berolahraga, lompat-lompat, ketawa, posenya bebas, tapi pembelajarannya menarik. Jadi saya desain dengan menggunakan platform teknologi juga. Begitu juga saya membuat beberapa video pembelajaran walaupun tidak reguler ya, maksudnya tidak berkelanjutan, tidak sering. Tapi ini juga menjadi salah satu cara saya untuk memotivasi belajar mereka. Jadi aplikasi-aplikasi teknologi yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris seperti Google Docs saya gunakan untuk mereka reading. Menggunakan voice typingnya saya pakai, mereka berbicara, lalu nampaklah di situ apakah pronunciation-nya sudah baik atau belum. Lalu juga beberapa platform saya pakai untuk blended learning. Jadi kalau dibilang pembelajaran di kelas itu tidak akan tuntas, apalagi bahasa Inggris. Ya, harus ada tindak lanjutnya di rumah, apalagi proyek-proyek bahasa Inggris. Jadi kami juga bersama peserta didik yang kurang paham, saya membuka Google Meet malamnya untuk memandu mereka dalam belajar. Jadi para orang tuanya di belakang, yang indahnya itu adalah mendukung, ngikut, ngintip. Nah, anaknya, oh akhirnya anak saya belajar. Yang selama ini kurang termotivasi untuk belajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bagaimana secara online juga saya menjelaskan pembuatan komik dalam bahasa Inggris untuk beberapa topik. Di sini topiknya adalah descriptive text, yaitu tentang benda-benda yang mereka sukai atau hal penting apa yang ingin mereka beli, yang mereka inginkan. Nah, ini juga penggunaan barcode untuk men-scan game. Jadi saya gunakan aset yang ada untuk mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Next Pak. Nah, jadi apa yang sudah saya lakukan sama juga seperti Bapak Ibu lakukan, yaitu berkolaborasi dengan para guru dalam komunitas belajar. Jadi sebenarnya apa yang sudah dirancang oleh pemerintahan kita, yaitu Kemendikbudristek, adalah baik ya bagi kita, dan makanya Bapak Ibu di sini hadir karena apa? Penerapan inovasi dalam pembelajaran untuk mendukung kurikulum merdeka. Nah, bisa di sini berarti di dalam hati Bapak Ibu mengakui prinsip-prinsip merdeka belajar itu memang membawa perubahan. Tidak gampang, memang tidak gampang, tapi
jika kita runut melakukannya secara berkelanjutan, maka akan ada dampak bagi murid kita. Ya. Nah, jadi inilah praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan, sehingga ketika awal tahun dan kepada seluruh guru SD inovatif dan guru SMP inovatif dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk foto. Semuanya, kasihkan kita semuanya menggunakan pakaian nada. Kita ini menunggu Ibu Menteri dan Ibu Dirjen dari Kemendikbud. Ya, isi dari beliau. Ini dari Jawa Timur tapi dengan pakaian adat Palembang. Tas berat ya Jakarta. Kalau pulang nanti dulu di rumah ya, besok ya. Selama hampir yang pulang orang berbisa belum tandai. Atau antar satu-satu. Gua dulu. Iya, tinggi banget. Mana? Ini enggak lagi tinggi itu. Mana? Yang itu. Oh, yang sebelahnya. Agak rendah kalau rumah sakitnya, kalau tinggi nanti tambah shock itunya pasiennya. Ini kampus apa aja ya? Apa aja ya? Ini ya urus sih. Kita akan sampai 1 jam lagi. Bapak itu satu. Hanya orang baik bilang kan. Masuk ke Jakarta.
pakai apa? Pakai aplikasi apa ya? Kalau kami ini apa pakai situs ya website. Barisnya merapat ke sana. Tengah jalan, ayo masuk. Masuk, jangan di tengah jalan. Ayo, masuk. Mama. Jangan putus loh. Udah tinggal sekarat loh. Pegang ini ya. Bahaya. Ibu ya, yang dari Kalimantan mana suaranya? Masih seperti 750 orang, kita mengharapkan semangat yang lebih tinggi lagi ya Mas Yuda ya. Mana yang dari Kalimantan suaranya? Sekarang saya akan menyapa yang saya yakin ini adalah mayoritas yang akan berteriak ya Mas Dinan ya. Bapak Ibu dari Pulau Jawa, Bali dan Kalau kuning-kuning begitu mungkin ya. Nih, yang dari ini. Mana? Oh ini. Bordorong mana? T5 ya. Masih di arena apa? GBK Jakarta Baliho Nasional 2023. Semangat. Termuter. Kena macet. Kalau malam jalan nih di atas jam 11, jam 12 lancar, enak. Cuma udah malam. Halo guys. Halo. Dedikasi masih bisa. Kami Dedikasi pendukung U17. Semangat. Soalnya sama juga kan? Itu sama. Iya. Ayo cakotnya di situ. Oh kita berdua ya.
Dadah Kota Jakarta. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia.